Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaulhaq dari kelas 24B dengan NIM 12492100036. Saya akan membahas fenomena thrifting atau jual beli pakaian bekas impor di Indonesia yang belakangan ini menimbulkan banyak perdebatan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tren gaya hidup dan ekonomi rakyat, tetapi juga menyentuh kebijakan perdagangan, dampak makroekonomi, serta bagaimana praktik ini dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, thrifting semakin populer di tengah masyarakat. Pakaian bekas impor dijual dengan harga murah, modelnya beragam, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, thrifting menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sandang dengan biaya yang lebih terjangkau. Di sisi lain, banyak pelaku usaha kecil dan UMKM yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas jual beli pakaian bekas ini. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi rakyat, thrifting mencerminkan upaya masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi dalam ekonomi yang menekan daya beli. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, dan madarat bagi pihak lain. Prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan menjadi landasan penting dalam menilai praktik ekonomi, termasuk fenomena thrifting ini. Namun, persoalan muncul ketika thrifting dikaitkan dengan kebijakan perdagangan. Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dan menjaga kesehatan masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, negara memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas ekonomi demi menjaga kemaslahatan umum. Larangan ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan untuk mencegah madarat yang lebih besar, seperti hancurnya industri nasional dan meningkatnya pengangguran. Selain itu, masuknya pakaian bekas impor secara ilegal menimbulkan persaingan yang tidak adil. Produksi tekstil lokal harus melalui proses produksi yang panjang, membayar pajak, dan memenuhi standar tertentu. Sementara pakaian bekas impor dijual dengan harga murah tanpa melalui mekanisme resmi. Dalam ekonomi Islam, praktik yang menciptakan ketidakadilan pasar dapat merugikan pihak lain, bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan merusak tatanan ekonomi. Dari sisi ekonomi makro, thrifting memiliki dampak ganda. Di satu sisi, thrifting membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk sandang. Namun di sisi lain, jika praktik ini dibiarkan tanpa regulasi, dampaknya dapat merugikan industri dalam negeri, melemahkan neraca perdagangan, dan mengganggu stabilitas tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas sangat ditekankan. Manfaat jangka pendek bagi konsumen dan pedagang kecil perlu ditimbang dengan potensi kerugian jangka panjang bagi perekonomian nasional. Prinsip maqasid syariah khususnya menjaga harta dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi menjadi relevan dalam melihat polemik thrifting ini. Kontroversi thrifting pada akhirnya menuntut adanya jalan tengah. Pelarangan total tanpa solusi berisiko menimbulkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat kecil. Namun, pembiaran tanpa aturan juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekonomi yang luas. Dalam kerangka ekonomi Islam, solusi ideal adalah kebijakan yang menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Pemerintah dapat memperkuat industri fashion lokal dan UMKM berbasis syariah, mendorong produksi yang halal, berkualitas, dan terjangkau. Di saat yang sama, pengawasan impor perlu diperketat, disertai kebijakan transisi yang memberi ruang bagi pelaku usaha thrifting untuk beralih ke usaha yang legal dan berkelanjutan.
Nah, thrifting di Indonesia bukan hanya persoalan pakaian bekas, tetapi cerminan tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi rakyat, kebijakan negara, dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, serta membangun ekonomi nasional yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.